Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, Allah Rabbuna Jalla Jalalu masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat berjalan di atas sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, senantiasa selawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua umatnya yang senantiasa meniti ajaran beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari lanjutan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang agung. Ya Allah utus ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia, terutama kepada Bani Israel, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya sudah kita kisahkan tentang fitnah atau ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan tentang sebuah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena Nabi ya manusia biasa seperti kita, cuma Allah lebihkan ya dengan wahyu, ayo wahyukan kepada mereka. Ucapan Nabi Sulaiman, ya, dia pernah berkata, la atufanna laylata ala tis'ina imra'atan ta'ti kullu wahidatin minhunna bifarisin yuqatilu fi sabilillah, yakni min zaujatihi. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, ya, saya akan menggauli di malam ini, dalam satu malam, 90 istrinya. Dan setiap anak yang lahir dari istri tersebut, istri-istrinya akan menjadi mujahid yang diberikan kuda dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tekad Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dia bertekad untuk menggauli semua istrinya dalam satu malam dengan harapan
akan lahir dari istri-istrinya ini seorang pemuda yang gagah, ya, menjadi mujahid, pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, walam yaqul insyaallah. Namun sayangnya Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Nasiya ayyaqula insyaallah. Beliau lupa untuk mengucapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Maksudnya, walaupun Nabi Sulaiman ya sudah bertekad, ya, berkeinginan, berazam, ya, namun Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya. Sehingga Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. Akhirnya apa? Fawaladat wahidatun minhunna nisfa insanin. Yang melahirkan anak cuma satu orang, satu istri dari semua istrinya ini. Itu pun nisfa insanin, separuh manusia, ya. Alias yakni cacat, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan anjuran bagi umat Islam, bagi kita semuanya, ya, untuk senantiasa mengucapkan insyaallah jika kita berazam, ya, bertekad untuk melakukan atau beramal sebuah amalan, katakan insyaallah, ya, insyaallah, ya. Kalau tidak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegur kita sebagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Namun ada sebuah pembahasan di sini jamaah kaum muslimin yang perlu kita ketahui bersama. Nabi Sulaiman di sini yakni dia bertekad, ya, untuk menggauli istrinya dalam satu malam dan menjadi mujahid fi sabilillah, ya, mujahid fi sabilillah. Apakah perbuatan ini boleh ataukah tidak? Ya. Maka ulama kita mengatakan dan ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Yakni Sulaiman alaihissalam yuridu dunya litu'inahu 'alal akhirah. Ya. Nabi Sulaiman, ya, menginginkan dunia, ya, namun untuk membantu urusan akhiratnya. Ini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Bahkan dianjurkan. Contoh kita, ya, beramal atau melakukan sebuah amalan yang mubah, ya, yang mubah. Namun tujuan kita untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan pahala, untuk menunjang ibadah kita, maka hukum menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Maka jamaah kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di antara kisah Nabi Sulaiman yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana beliau memiliki yakni pembantu-pembantunya dari kalangan jin, baik jin yang saleh, ya, bahkan yang taat, yang jahat sekalipun tunduk dan taat kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah yakni As-Sad dan juga surah Al-Anbiya, dalam surah yakni Saba, tentang bagaimana jin, ya, tunduk atas perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila jin yang jahat, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruhan haitsu ya asaba." Kami tundukkan kepada Sulaiman, yaitu angin, yang akan membawa Nabi Sulaiman, akan berhembus kemanapun Nabi Sulaiman inginkan. Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan Nabi Sulaiman, ya, Allah berikan kepadanya rih, angin, yang dia berjalan berhembus di pagi hari atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang Allah berkahi, yakni di Palestina. Dan juga Allah berfirman, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk manusia dan juga angin, jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
bahkan jamaah kaum muslimin, ya, semua prajurit, ya, bahkan yang diperintah Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membangun istana, ya, untuk bekerja, kebanyakan dari kalangan jin, ya. Allah berfirman, "Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih." Dan dari kalangan jin, mereka bekerja, ya, di hadapan Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-jinnu khadamun baina yaday Sulaimana salawatullahi wa salamu alaihi ala mukhtalifi ashkalihim mu'minil jinni wa kafiril jin. Jin yakni khodam, ya, khodamun, pembantu, ya, pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang walaupun berbeda tentang golongan mereka, yang mukmin maupun yang kafir, kulluhum ya'maluna tahta yadaihi, yang semuanya beramal, bekerja, ya, atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman, "Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir." Ya, jika melanggar, ya, jika jin melanggar, maka Allah akan rasakan, timpakan kepadanya, yakni siksaan yang pedih, siksa yang pedih. Dan juga Allah menyebutkan, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Dan jin-jin pula, semua mereka bekerja atas keinginan Nabi Sulaiman. Mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini para jin membangun gedung-gedung tinggi dan juga membuat patung-patung yang besar. Wajifanin kal jawab, dan juga membuat piring-piring, ya, seperti kolam, ya. Ini semua perintah Nabi Sulaiman, yang kerja para jin. Wa qudurir rasiyat, dan juga priuk-priuk yang kokoh, ya, yang kokoh. Al-qidru alladhi ya'malu fi at-ta'am. Adapun priuk-priuk, sebuah tempat yang digunakan untuk memasak makanan, ya. Rasiyat ay thabitat. Qudurun kabiratun thabita, yakni ini priuk atau yang kokoh, ya, untuk dijadikan alat untuk memasak di zaman Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan juga wasyayantina kulla bana'in wa ghawas, dan juga setan-setan yang mereka itu ahli bangunan dan juga ahli, yakni selam atau penyelam di lautan, ya. Ba'dul jinni min syayantini banu'una yabnuna li Sulaimana wa akharuna ghawasu yaghusuna fil bahri yukhriju lahu durarul bahri. Fa ya subhanallah, sebagian jin ada ditugaskan oleh Sulaiman untuk membangun istana, gedung-gedung yang tinggi, yang megah. Ada juga yang ahli menyelam di lautan untuk mengeluarkan isi laut berupa mutiara, ya, harta-harta laut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Fa subhanallah jamaah kaum muslimin, ya. Jin yang kafir pun taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga wa akharina muqarranina fil asfada. Dan juga ada jin juga yang terikat, yang dibelenggu, ya, karena mereka bermaksiat kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga mereka dipenjara, ditahan, dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun jika ada yang bertanya, ya, dan ini sebuah keyakinan yang diyakini oleh kaum muslimin, ya, terutama orang-orang Yahudi di zaman dahulu, bahkan di zaman Rasul pun mereka masih meyakini bahwasannya, ya, Nabi Sulaiman, ya, mampu menundukkan angin, menundukkan jin-jin karena dia mempelajari ilmu sihir. Ini kata mereka, bahwa Nabi Sulaiman mempelajari sihir, ya. Mereka mengatakan, inna Sulaimana kana yasharu riha wa syayatina bisihir, bahwa Nabi Sulaiman menundukkan angin, setan-setan dengan sihir. Alladhi yadfanuhu tahta kursihi, yang dia simpan
ditanam di bawah kursinya, di bawah kursinya. Yakni huwa alladhi kana ya'malu sihra. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Sulaiman melakukan sihir, dan ini Allah bantah, ya. Allah sendiri yang membantah keyakinan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ketika membantah orang-orang Yahudi Bani Israel yang mereka meyakini Nabi Sulaiman bermain sihir, ya. Allah membantah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Ya. Nabi Sulaiman, ya, tidak berbuat kufur, tidak berbuat sihir, tidak bermain sihir, ya. Akan tetapi setanlah yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang bermain sihir, yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mereka itu mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan tidak Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, yakni dua malaikat di negeri Babilonia namanya Harut wa Marut, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan manusia seorang pun juga kecuali mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Wahai manusia, ini loh sihir. Kami turun kepada kalian agar kalian menjauhinya. Ujian buat kalian. Jangan kalian pelajari. Ini kufur. Ini perkataan siapa? Malaikat. Ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa sih bahaya sihir? Dan apa itu sihir? Sihir jamaah kaum muslimin, ya, merupakan yakni jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul, hambusan-hambusan, bacaan-bacaan yang mereka hembuskan, ya, untuk menyesatkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah sebutkan di sini, fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Mereka mengajarkan ilmu sihir, ya, ya, kepada manusia untuk apa? Untuk memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Ini ilmu sihir. Ya. Atau juga bisa yakni untuk yakni mendapatkan kecintaan dari orang lain dengan cara sihir yang disebutkan oleh para ulama, oleh Rasulullah dengan tiwalah. Ya, dengan tiwalah. Yang kata Nabi, al-tiwalatu syirkun. Tiwalah yakni syirik. Ya. Huwa sihru alladhi yasna'u li zawjaini imma li taqribil qulubi wa imma li tafriqiha. Yakni tiwalah yakni yang digunakan, ya, antara suami istri agar saling mencintai, ya, atau supaya bisa berpisah. Ini ilmu sihir. Ilmu sihir yang kata Nabi, at-tiwalatu syirkun. Tiwalah syirkun. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan tidak ada yang membahayakan seseorang kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan manusia sesuatu yang tidak memberikan mudarat bagi manusia, juga tidak memberikan manfaat. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat. Sehingga agama Islam, ya, mengharamkan ilmu sihir, ilmu sihir. Adapun Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat dan menjelaskan tentang sihir ini agar manusia menjauhinya, meninggalkannya, ya, bukan untuk dipelajari dan mengamalkannya. Maka Allah, ya, membela nabinya dengan firman-Nya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak berbuat kafir, namun orang-orang kafirlah yang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit, ya, khilaf di kalangan para ulama tentang siapa sih Harut dan Marut itu.
dua nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasannya Harut dan Marut merupakan dua malaikat yang Allah turun, Allah kirim di negeri Babilonia. Ya. Ini pendapatnya Imam Qatadah, ya, dan juga Imam Az-Zuhri, dan juga Ibnu Zaid, dan yang kuat disebutkan oleh Imam atau Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi hadha wal adharu annahuma malakani nuzila ibtila'an wa imtihanan. Ulama berselisih tentang siapakah ini Harut dan Marut ini, dan yang zahir dan yang kuat mereka ini dua malaikat Allah Subhanahu wa taala ya Allah kirim untuk menguji hamba-hambanya. Ini di antara pendapat para ulama, dan ini yang kuat bahwa Harut dan Marut merupakan dua malaikat ya Allah kirim untuk menjelaskan kepada umat manusia untuk menjauhi ilmu sihir. Dan satu pembahasan lagi jamaah kaum muslimin tentang Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, ya. Nabi Sulaiman tidak orang yang membangun Baitul Maqdis. Namun disebutkan sebelumnya, kata Syekh rahimahullah, al-masyhuru inda nasi anna Nabiyullah Sulaiman huwa alladhi bana Baitul Maqdis. Dan masyhur bahwasanya yang bangun Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Akan tetapi yang pertama kali meletakkan batu pertama dasar Baitul Maqdis Nabi Yakub. Ya, sebagaimana sudah kita kisahkan ketika awal kisah Nabi Yakub alaihi assalam. Ya. Yang mana ketika Nabi ditanya dari hadis Abu Dzar, Nabi ditanya tentang ayu masjidin fi hadhil ardi awal. Wahai Nabi, masjid manakah yang pertama kali dibangun di dunia ini? Kata Nabi, al-masjidu al-haram, masjid haram. Thumma ayu, lalu apa? Al-masjid al-aqsa. Kata Nabi, masjid al-aqsa. Ya. Qala kam bainahuma? Wahai Nabi, berapa sih jarak antara Masjid Haram dengan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa? Kata Nabi, arba'una sanatan, 40 tahun. 40 tahun. Sekarang kita akan akhirkan kisah Nabi Sulaiman dengan wafatnya atau meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Saba ayat yang ke-14, Yaqul jalla wa ala falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ketika Allah tetapkan kematian bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak ada menunjukkan kematiannya kecuali dabatul ardi, yakni rayap, ya'kulu min sa'ata, yang dia makan tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh ke tanah, maka tabayyanatil jinnu, maka jelaslah bagi jin, mereka mengatakan allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabi muhin. Kalau seandainya kita mengetahui masalah yang ghaib, misalnya kita mengetahui Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, kita tidak mungkin akan tersiksa seperti ini. Qaddarallahu tabaraka wa ta'ala annahu mata wa huwa mustanadun ala asahu. Allah telah menetapkan bagi Nabi Sulaiman, beliau meninggal dalam bersandarkan kepada tongkatnya. Wala ya'lamu ahadun annahu mayyitun, dan tidak seorang pun mengetahui tentang meninggal Nabi Sulaiman. Fastamarru fil amali, sehingga para jin, para setan, mereka masih melakukan tugas-tugas mereka, membangun gedung,
ya, dan juga membangun patung-patung, ya. Hatta ja'at dabatul ardi, sampai datang yakni rayap, ya. Fasarat ta'kulu al-asa min asfali saqata Nabiullah Sulaiman, sehingga rayap ini memakan ya bagian bawahnya tongkat, sehingga Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Fa'arafu annahu qad mata, sehingga mereka baru mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Wa hadza, kata Syekh rahimahullah, wa hadza fihi anna Allah arada ayyubayyina linnasi anna da'wal jinni annahum ya'lamuna al-ghaiba kadhabun wa zurun. Ya. Ini juga Allah ingin menampakkan, menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang didakwakan oleh jin, bahwasanya mereka mengetahui perkara ghaib, maka ini sebuah kedustaan, ya. Sebuah kedustaan. Ya. Kenapa? Lau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Kalau seandainya jin-jin tersebut mengetahui perkara yang ghaib, mereka tidak akan disiksa, ya. Tidak akan disiksa dan terus bekerja. Karena Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Allau kanu alimu anna Sulaiman qad mata kanu kharaju wa taraku al-amala. Kalau seandainya mereka mengetahui Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, mereka akan pergi meninggalkan Nabi Sulaiman dan pergi untuk tidak lagi bekerja untuk Nabi Sulaiman. Iya. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, merahasiakan masalah ghaib, ya. Tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga para utusannya yang Allah izinkan untuk mengetahuinya, ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pelajaran buat kita semua bahwasannya minta bantuan, ya, kepada jin maka hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Jangankan jin yang kafir, jin muslim pun, ya, kita diharamkan untuk minta bantuan, minta bantuan, ya. Karena mereka jin itu pada hakikatnya lemah, ya, lemah, apalagi setan, ya, apalagi setan. Mereka pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada menyebutkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal di atas kursinya selama 1 tahun. Satu tahun. Ya. Namun Syekh meluruskan, ya, beliau mengatakan la ta'lamu hadhil muddah. Ya. Tidak seorang pun mengetahui berapa yakni lama Nabi Sulaiman meninggal di atas kursinya. Ya. Qila sanatan, ada menyebutkan 1 tahun. Ya. Walakinnahu ba'idun jiddan. Nah, ini pendapat yang sangat jauh. Antakuna sanatun fahuwa indahu zaujatun wa indahu auladun wa ya'kulu wa yashrabu wa yanam. Ya. Bagaimana mungkin 1 tahun beliau punya istri, punya anak-anak, ya, butuh makanan, butuh minuman, butuh istirahat, butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Falasihu fi hada syai'un, maka ini semua tidak benar. Dan yang benar bahwasanya beliau meninggal, ya, di atas kursinya beberapa waktu, tidak sampai satu tahun. Namun jamaah kaum muslimin, sebelum kita akhiri kisah Nabi Sulaiman, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman. Awalan, yang pertama, yakni kamalu i'tina'illahi bi anwa'ihi wa rasulihi. Sempurnanya penjagaan atau pertolongan Allah kepada para nabinya dan juga para rasulnya. Ya. Dan yang kedua, ma mannallahu bihi ala Sulaimana salawatullahi wa salamu alaihi min kamaliddin wa kamal khalq wa fatanah wal faham. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Sulaiman yakni kesempurnaan agama, kesempurnaan akhlak dan penciptaannya, dan juga kesempurnaan pemahaman, kecerdasan yang diberikan kepadanya. Dan juga faedah yang ketiga, anna Sulaimana salawatullahi wa salamu alaihi qaddama mahabbatullahi ala kulli syai'in.
bahwasanya beliau Nabi Sulaiman mendahulukan mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Dan yang keempat, anna kulla ma syughila an ta'atin fa'ala al-insani ay yufariqahu kama fa'ala Nabiullah Sulaiman salawatullahi wassalamu alaihi. Bahwasannya setiap hal yang menyibukkan kita, memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita jauhi dan wajib kita tinggalkan. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika beliau melihat kuda-kuda yang tenang, yang sedang berlatih, saking sibuknya melihat kuda-kuda tersebut, beliau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau meminta kuda tersebut beliau sembelih dan dibagikan kepada fakir miskin. Beliau meyakini kuda-kuda inilah yang memalingkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Ya. Falamma taraka Nabiullah Sulaiman al-khayla awadahu Allahu ar-riha. Lihatlah, ketika Nabi Sulaiman yakni meninggalkan kuda-kuda tersebut, menyembelih kuda-kuda tersebut, Allah mengganti dengan angin yang lebih cepat, lebih kencang, cepat dibandingkan dengan kuda. Ini diantara hikmah atau faedah dari kisah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang agung yang Allah jadikan semua makhluk, jin-jin dan juga yang lainnya tunduk kepada beliau alaihissalam. Dan juga di antara keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau memahami pembicaraan hewan seperti burung hudhud dan juga seperti semut, beliau bisa memahaminya. Dan ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Mungkin sedikit ini yang bisa Anda sampaikan pada siang hari ini. Semoga sedikit ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga kecintaan kita kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Sulaiman Allah kirim kepada Bani Israel. Dan memang semua nabi Allah kirim semuanya dari Bani Israel. Dari Bani Israel kecuali 4 orang saja dari bangsa Arab, dari bangsa Arab. Yang lainnya dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishaq, dan yang lainnya semua dari Bani Israel. Adapun dari bangsa Arab cuma 4 orang saja. 4 orang saja. Nabi Shu'aib, Nabi Shu'aib, dan juga Nabi Hud, dan juga Nabi Saleh, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan insya Allah akan kita sambung dengan nabi-nabi yang lain di pekan depan biiznillahi azza wa jalla. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.